Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat yang baik hati, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengubah nama seorang sahabat mulia ini. Awalnya ia bernama Zaid al-Khail. Ia seorang saudagar, ia seorang pengusaha kaya, tapi ia seorang yang baik hati. Di masa jahiliyah diceritakan sebelum ia bergabung bersama Rasulullah dalam barisan Islam, ia seorang yang kaya raya, memiliki ratusan ekor unta. Malam itu ia mendapati seorang pencuri memasuki rumahnya. Yang keesokan harinya ternyata benar, sang pencuri itu membawa keluar 100 ekor unta yang digiring menuju kampung mereka. Tentu tanpa sepengetahuan Zaid. Setelah dikejar dan kena, sang pencuri pun menyerah. Ia tidak bisa lari dari sang tuan dari unta-unta ini. Ketika ditanya asal-usulnya, ternyata pencuri ini mencuri karena kebutuhan rakyatnya, kebutuhan masyarakatnya yang memang benar-benar sedang dalam keadaan berkurang. Zaid al-Khail pun membebaskan ia, memaafkan sang pencuri, bahkan memberinya beberapa ekor unta untuk dibawa pulang. Tidak lama kemudian ia bergabung dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Masjid Nabi, ketika ia mendengarkan khutbah Nabi, maka ia dengan segera mengucapkan syahadah. Disinilah kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Zaid al-Khail. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Namamu sekarang Zaid al-Khair." Zaid sang pembuat atau sang pemilik kebaikan. Zaid orang yang suka berbuat kebaikan. Ketika Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ubah namaku?" Nabi memberikan alasan, karena engkau memiliki dua sifat yang Allah cintai, yaitu sabar dan peduli. Sahabat yang budiman, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ulama umat ini, begitu Nabi menyebut Ibnu Abbas, pernah meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah adalah ajwadun nas, orang yang paling peduli, orang yang paling baik hati, terlebih di bulan Ramadan. Kepedulian, kebaikan Nabi di bulan Ramadan bahkan dirasakan lebih dahsyat dibanding semilir angin yang bertiup. Sahabatku, kepedulian adalah lambang keimanan. Kepedulian adalah kunci kemenangan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keyakinan kepada kita? Allah berfirman lewat lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seorang di antara kalian, hatta hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dirasakan orang lain, saudaranya, akan ia rasakan. Sakitnya, penderitaannya akan ia rasakan. Selanjutnya ia memberikan bantuan, pertolongan sebagai bentuk apa yang ia rasakan terhadap yang diderita saudaranya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kunci kemenangan adalah ketika ia, seorang mukmin, mau peduli melakukan kebaikan kepada siapapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai mukmin, wahai orang yang beriman,
orang yang yakin kepada Allah, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah Tuhan kalian. Berbuatlah kebaikan kepada siapapun. Ayat ini tidak memuat objek kepada siapa kebaikan kita lakukan. Tidak. Apa artinya? Para ulama mufassir mengatakan kepada siapapun. Lakukan kebaikan. Kebaikan adalah menanam kesuksesan. Kebaikan adalah menanam kemenangan. Siapa yang menanam, ia akan menuai. Siapa yang menanam, ia akan memanen. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk sabar dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.